teman-teman, jumpa lagi di channel Yang Ideal Tattoo Alpha Fox Rotoscar / Julius 11 X3 Hotel Whiskey. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat tentunya bersama keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang radio UV5R. Di sini ada dua HT ya, HT yang mirip sekali untuk bentuk dan juga apa ya, menunya juga sama. Cuma nanti kita akan lihat teman-teman apa perbedaannya antara Hive HFV10 dan UV5R dari Baofeng. Mana yang lebih unggul dan apa saja kelebihan dari Hive. Karena untuk 5R kita sudah pernah membahasnya ya di video yang lain tentunya. Teman-teman yang belum subscribe tentunya kami masih tunggu untuk subscribe di sini ya. Sesekali kita promosi juga. Siapa tahu teman-teman berkenan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi tentang radio komunikasi dan hal-hal yang mendukungnya. Pertama-tama kita akan melihat untuk belakang radionya ini ya, dengan pertimbangan harga yang cukup jauh ya untuk Hive dan Harvey atau Harvey sama Baofeng ini harganya cukup berbeda ya. Dulu waktu pertama keluar sih Baofeng murah sekali, sekarang mahal ya sekarang Baofeng gitu. Nah, kita buka di sini ya. Untuk dalamnya untuk belakang baterai itu saya lihat ini sama, bahkan di sini tertulis di sini EWC ISO 9001 sama persis ya teman-teman. Bahkan di sini CMIITI ID-nya itu 2017 sama itu, kemudian FT 3280, jadi sama semuanya sama ya. Walaupun untuk mereknya berbeda, di sini perbedaannya di sini ada tulisannya Baofeng, belakang ini ada tulisannya Baofeng. Kalau yang HV ini tidak ada ya, HVE ini enggak ada. Kemudian di backlipnya ini juga tidak ada untuk HV, kosong ya. Tapi terlihat di sini untuk Baofeng lebih keras dan lebih solid ya. Ini kayaknya lebih kuat. Untuk backlip kita akan bahas ya. Kemudian untuk lubang handset ini sama persis ya dengan gerigi-gerigi ini. Nah, ini fungsinya agar kalau dipegang tidak licin dan jatuh ya. Kemudian ada tempat untuk gantungan, ini juga sama ya, sama, dia memiliki yang sama. Untuk atas ini dia juga punya knob yang sama, kemudian memiliki center, kemudian antena ya. Kemudian untuk bagian PTT ya, PTT-nya juga sama, PTT-nya sama, moninya sama juga, call-nya juga sama. Untuk teksturnya sama persis, bahkan untuk baterai pun sama, bisa digunakan ya. Kemudian untuk depannya ini teman-teman, ini agak berbeda ya. Nah, untuk modelnya ini dia kotak-kotak gitu, terus lebih besar kotak-kotaknya daripada Baofeng. Kotak-kotaknya lebih kecil dan lebih banyak. Kalau dilihat sekilas sih kayaknya malah bagus Harvey-nya daripada Baofeng ya, untuk pandangannya itu ya. Kemudian kita akan coba hidupkan displaynya teman-teman. Oke, sebentar, kok mati. Oke, hidup dia. Ini untuk Harvey itu dia ternyata memiliki background hitam dengan tulisan putih. Sedangkan untuk Baofeng itu kebalikannya teman-teman. Mungkin ini akan dibedakan di situ ya. Dia ingin agak beda di situ. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini sama semua sih. Untuk tombol-tombol itu sama semua, dari menu 147 ke bawah ini sama juga. Fungsinya nih lock, untuk sequel kalau ditahan ya teman-teman. Ini kalau ditahan dia lock, kemudian sequel, kemudian scan, exit ya. Kemudian di sini ada AB. Nah, namun di sini untuk Harvey dia tidak ada tombol band ya. Jadi dia kalau mau merubah ya ketik aja, nanti langsung berubah ya. Sebetulnya kalau tombol band ini nggak terlalu berfungsi sebetulnya ya, karena kalau kita ketik langsung pun langsung bisa dia, nggak perlu kita tekan band ini. Mungkin karena untuk variasi aja ya, namun bisa dipakai ya.
bisa dipakai, cuman nih bisa dipakai kan, berubah dia kan tuh VHF UHF gitu kan. Cuman kita ketik pun bisa gitu loh. Misalnya ini masih di VHF nih ya, ini kan kursornya ada di bawah nih, ini kita ketik aja misalnya gitu, dia langsung berubah VHF tuh ya. Jadi mungkin untuk variasi aja ya. Gue kalau untuk Harvey ini tidak ada band ya teman-teman. Untuk AP sama, AP ini hanya fungsinya untuk memindahkan kursornya ini teman-teman, titik yang ada di sini. Artinya yang bekerja itu yang di samping titik ini, yang atas ini tidak bekerja, tidak standby maupun tidak TX. Kalau kita tekan AB maka dia naik tuh kan. Nah setelah naik itulah berarti frekuensinya yang bekerja di atas itu ya. Kemudian naik ke atas yang warnanya oranye ini VFO garis miring MR, fungsinya sama nih teman-teman ya. Ini untuk mode bebas sih, nggak ada tanda plus, tidak ada tanda angka kecil ya di samping kanan display. Ini artinya dia di mode bebas ya. Di sini dia nggak punya mode call ya. Mode callnya ada di sini ya. Biasanya kalau radio Jepang digabungkan ya, jadi mode call, VFO dan memory channel gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam menunya teman-teman. Kalau ketika kita pertama kali menekan menu, maka yang keluar adalah sequel. Ini sama ya, kita akan geser ke depan, step sama, TXP hack ya, TXP sama ya, save, kemudian fog sama, WN sama, ABR sama, TDR sama, BIP sama, TOT, RDCS sama, RCTS sama, TDCS sama, TCTS, ini tune-nya ya, sama, voice sama juga, voice-nya, voice kita off kan aja, voice, aninya juga sama 80808 sama, DTMFST sama, S kodenya sama, maksudnya menunya ya, menunya sama semua kayak teman-teman. Ini sudah sampai menu ini sama semua, nggak ada perbedaan ya antara F sama Bofeng ya, sama ya teman-teman ya, nggak ada perbedaannya. Dia bisa ada blue dan lain-lain ini, tapi saya juga nggak bisa ini ya, nggak ada perubahan yang menurut saya ya. Ketika ditekan maupun enggak, ini warna tetap background tetap warnanya hitam, itu nggak bisa berubah. Kalau ini kan ketika kita mau rubah dia akan berubah warna gitu loh ya. Kita akan coba ya merubah warna LED-nya ya, blue, RX orange-nya ya. Coba kita akan main di 14500 tekan ya, itu berubah kan. Tapi kalau ini nggak berubah, mau dirubah warna apapun dia tetap backgroundnya hitam, tulisan warna putih teman-teman, itu dia nggak akan berubah. Itu bedanya di situ ya, untuk untuk layar itu ya. Kemudian kalau menu sama, cara programnya pun sama teman-teman. Kita akan coba program ya untuk HT ini ya. Kita akan coba program. Ini kayaknya belum ada frekuensi BBD ya. Kemarin kita coba program radio BBD pakai HT Dalton ya. Jadi kita akan coba program radio BBD ya. Pertama, cara langkah pertama itu kita harus menentukan offset dari radio ini berapa ya, offset dari repeaternya ya. Kalau menentukan offset kita harus tahu RX nya dan TX nya ya. Jadi RX dikurangi TX ya, saya ulangi, output dikurangi input. Nah, jika RX nya itu lebih besar daripada TX, maka hasilnya adalah min. Namun kalau RX nya lebih kecil daripada TX nya, maka hasilnya adalah plus. Seperti itu. Karena saya sudah mengetahui untuk repeater BBD itu 155450 dengan offset atau shiftnya itu adalah
525 plus ya tentunya. Kemudian menggunakan tune 88,5. Saya tidak menghitungnya lagi, tapi kalau untuk teman-teman loh, gimana caranya bisa ketemu offsetnya? Caranya seperti tadi saya sampaikan, output dikurangi input ya, receive dikurangi transmit. Oke, kita langsung praktekkan. Kita akan praktekkan yang Harvey ini aja. Pertama kita tekan RX nya dulu, 155450. Kemudian tekan menu. Kita akan cari teman-teman di sini menu ke-25 atau SFTD. Tadi kan sudah saya sampaikan untuk offset adalah plus ya. Kemudian kita tekan menu, kita rubah menjadi plus. Kalau sudah, tekan menu kembali. Kita bergeser ke bawah, ke atas ya. Ketemu offset ya. Offset ini tadi kita sampaikan hasil offsetnya adalah 005250. Kemudian tekan menu lagi. Di sini ada tune-nya nih. Kita ketik aja angka 13, maka dia akan mengarah ke menu TCTCS atau tune-nya ini. Tekan menu ke bawah dia, kursornya kita arahkan ke 88,5. Kemudian kalau sudah, tekan menu teman-teman. Ya, kemudian tekan exit. Kita akan coba. Oke, ada sinyal balik. Oke, berarti sudah termemori, sudah terprogram ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah mememori ya, mememori frekuensi. Caranya adalah tekan menu, kemudian kita cari memory channel ini ya, MEMCH. Ini singkatan dari memory channel. Kemudian tekan menu, kursor akan ke bawah. Kemudian cari yang enggak ada CH-nya. Kalau ada CH-nya ini berarti ini sudah ada frekuensinya teman-teman. Ya, sudah ada memorinya itu. Kita cari yang kosong ya, 14 ya. Kemudian tekan menu, kemudian tekan exit. Kemudian kita masuk ke mode memori, tekan open. Nah, sudah tersimpan di nomor 14. Seperti itu caranya. Ini untuk pemrograman HT Baofeng jenis UV5R ya. Tadi kita juga sudah melihat untuk dalamnya ini serinya bahkan tahunnya itu sama, hanya berbeda merek atau tulisan. Kemudian di sini kita akan coba teman-teman, kita akan coba untuk mengukurnya ya, mengukur powernya. Di sini kita akan gunakan alat bantu teman-teman. Kita akan gunakan alat bantu SWR ya, SWR yang kita pakai Marshall ini. Kita akan cek untuk TX-nya. Oke teman-teman, kita akan cek untuk yang Baofeng-nya dulu ya, Baofeng UV5R-nya. Oke, tes TX itu 5 lebih dikit di Marshall. Oke. Kemudian kita akan cek untuk UHF-nya di 14000 ya. UHF-nya lebih besar daripada VHF-nya, yaitu 5,5. Ya, ini untuk Baofeng. Kemudian kita akan cek untuk Harvey dengan mesin atau menu yang sama, apakah TX powernya juga sama. Kita akan cek teman-teman. Kencang banget ya. Oke. Nanti kita akan cek juga untuk kardusnya ya teman-teman. Kardusnya apa, boxnya itu dalamnya apa aja ya. Ini kita ada boxnya juga di belakang. Oke, TX-nya sama ya, 5,5 kurang sedikit ya. Kemudian untuk UHF-nya kita cek teman-teman. UHF-nya 5,5 juga sama dengan Baofeng tadi ya. Kalau prediksi sih sama ya. Ya, karena tadi dilihat dari seri ID dan juga tahunnya itu sama, hanya beda di merek aja sih. Nah, itu ya. Oke. Itu untuk HT-nya teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk ini ya, untuk apa namanya suaranya. Ini kita pakai Vive untuk monitor. Kemudian kita akan coba untuk suaranya teman-teman. Lebih peka mana antara HRV dengan Baofeng?
Oke, 112 dicoba. Cek lu Baofeng UV5R. Oke, cek 12 dicoba Baofeng UV5R. Oke, 12 dicoba cek radio Harvey V10. Oke, 12 dicoba radio Harvey V10, radio Baofeng 5R 10. Oke, di sini terlihat untuk mic ya, micnya itu ternyata lebih peka Baofeng. Tapi untuk Harvey itu micnya juga bagus sekali karena dia cenderung ke medium. Untuk Baofeng lebih ke triple-nya teman-teman. Oke, seperti itu untuk kualitas HT-nya teman-teman. Untuk baterai sama ya. Untuk baterai sama. Menu-menu sudah, RX juga sudah. RX-nya sama aja sih Baofeng itu. Nah, dalam pembeliannya seperti ini, ada manual book, ada charging. Chargingnya juga sama ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Sedikit review atau nggak sedikit ya ini ya. Kita tadi cukup teliti ya. Kemudian mungkin kita nanti ke depannya mau buat video apa ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada requestan. Kalau kita ada bahannya, kita akan buat videonya. Nah, ada kesempatan dan ada waktu kita buat videonya. Tetap pandangi video ini teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga selalu sehat beserta keluarga. Sampai jumpa. 73